Disinilah lokasi kejadian seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Muhammad Hasya Atala Syaputra, yang meninggal dunia akibat kecelakaan oleh kendaraan yang dikemudikan oleh purnawirawan Polri. Pihak keluarga tidak puas, korban malah dijadikan tersangka. Lalu siapa yang harusnya dijadikan tersangka dalam kasus kecelakaan ini? Tak pernah terbayangkan pada malam 6 Oktober 2022 menjadi hari terakhir Muhammad Hasya Atala menghirup napas kehidupan. Mahasiswa Universitas Indonesia itu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan di kawasan Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Pihak keluarga tidak terima lantaran polisi menjadikan Hasya sebagai tersangka. Kronologi kejadian pun menimbulkan pro dan kontra. Hasil penyelidikan dan penyidikan menetapkan Atala sebagai tersangka. Namun kasus tersebut kemudian dihentikan karena Atala yang ditetapkan sebagai tersangka meninggal dunia. Mobil tidak kabur, berhenti. Dia keluar dari mobil melihat kondisi korban. Setelah melihat kondisi korban, dia berdiri. Setelah berdiri, dia beberapa lama ada banyak juga relawan yang membantu korban memindahkan si korban tersebut ke pinggir karena mengganggu lalu lintas juga. Kalau tergeletak, yang saya lihat ya sebagai saksi masih ada napasnya. Oh, masih ada napasnya. Itu pas udah di pinggir jalan atau masih ada di tengah? Itu dipinggirin juga masih ada napasnya. Oh, di pinggir masih ada. Tanpa berselang waktu lama dia sudah tidak diri. Menyatakan ada salah satu relawan yang bilang itu udah nggak ada. Dan relawan pun ada yang bilang seperti ini, Pak bawa aja ke rumah sakit pakai mobil pribadi Bapak. Kan karena kondisinya saat itu emang lagi telepon ambulan kan. Siapanya? Relawannya Ojo, relawannya. Jadi nunggu ambulan itu pada saat itu, nunggu ambulan, nggak langsung dibawa pakai mobil pribadi. Nah itu pas dibilang tadi kan ada yang bilang warga suruh bawa pakai mobil Bapak. Ya itu yang mobil itu bilangnya apa tuh? Yang Mas tahu? Kalau saya tidak mengetahui soal itu ya. Tidak mengetahui soal tersebut. Istilahnya kenapa di SP3? Pertama, kasus itu adalah kedaluarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Penyebab terjadinya kecelakaan yang penyebabnya adalah si Muhammad Hasan sendiri. Jadi penyebabnya ya Muhammad Hasan sendiri. Kenapa jadikan tersangka ini gitu? Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri kan gitu. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Muhammad Hasan ini sehingga dia meninggal dunia. Kasus kecelakaan tersebut kemudian viral dan mendapatkan atensi dari Kapolda Metro Jaya. Dalam keterangan persnya, Irjen Pol Fadil Imron kemudian meminta pihak terkait untuk melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan sejumlah ahli. Sebagai Kapolda, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan tim internal.
dari rekonstruksi tersebut akan ada fakta-fakta. Dan fakta-fakta ini tidak hanya oleh polisi sendiri, tapi melibatkan para ahli. Dari situ nanti kita akan mengambil sikap. Keputusan menjadikan Muhammad Hasya Attallah sebagai tersangka tidak memuaskan keluarga. Melalui kuasa hukumnya, keluarga merasa ada sejumlah hal yang janggal. Salah satunya tidak ada yang membuktikan saat kejadian Attallah mengemudikan motornya dengan kecepatan 60 km per jam. Hasil visum pun diduga tak ada di tangan keluarga usai kejadian. Karena itu, pihak keluarga mengadukan hal tersebut ke Ombudsman. Pihak keluarga Hasya juga menolak undangan pertemuan dengan pihak kepolisian dan beberapa ahli pada 31 Januari kemarin. Kami itu tidak tahu tujuannya. Tujuannya apa? Masa sebuah pertemuan digagas untuk mencari fakta untuk suatu tindak pidana yang konon katanya sudah SP3, tapi mencari faktanya di pertemuan. Fakta seperti apa? Buat kami itu bukan pencarian fakta, penguatan opini. Jadi terus terang kami sudah jelas, saya rasa berkali-kali kami menyoroti kesalahan prosedural. Itu yang harusnya dilakukan oleh kepolisian. Ditetapkannya Hasya sebagai tersangka mengecewakan pihak keluarga. Warganet di media sosial juga riuh berkomentar. Pihak keluarga mengaku bahwa mereka akan memperjuangkan keadilan bagi Hasya. Polisi pun kemudian melakukan rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara. Di tengah dilaporkannya Polres Jakarta Selatan ke Ombudsman, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi ulang pada Kamis 2 Februari kemarin. Rekonstruksi tersebut memeragakan 9 adegan, mulai dari proses kecelakaan hingga korban dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Rekonstruksi yang juga menghadiri sejumlah ahli dan peralatan canggih kepolisian. Sayangnya, tidak dihadiri pihak keluarga Hasya. Hasil rekonstruksi sebagai suatu proses tindak lanjut. Tentu ini akan melakukan analisis-analisis dari para pakar yang kemudian ini menjadi bagian daripada hasil tindak lanjut. Ya, tunggu, belum sampai di sini. Tentunya ini masih menjadi suatu bahan evidence ya baru yang kemudian nanti kita lihat bagaimana analisis untuk penguatan pada analisis yang awal. Kita semua tentunya bisa memahami bagaimana perasaan keluarga korban yang meninggal dunia, namun juga kita tentunya merujuk pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Dicontoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong kok tidak dikenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional, akuntabel, dan transparan. Data dari Polda Metro Jaya, jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Jadetabek sepanjang 2022 berjumlah 6.707 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 452 orang meninggal dunia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terkait kasus kecelakaan mahasiswa UI, pakar transportasi Universitas Indonesia Darmaning Tias yang ikut dalam rekonstruksi kecelakaan mahasiswa UI ungkapkan sejumlah faktor yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dalam peristiwa tersebut. Permasalahan yang terjadi di saat ini harus kita lihat kondisi alam, hujan, dan terjadi genangan di lokasi. Kedua, secara jalannya lebarnya substandar kalau istilah dari kita, idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Tapi untuk jalan lingkungan kita bisa turunkan hingga dikatakan 2,5 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drenasi
vertikal yang kecenderungan secara psikologi kendaraan males melewati sana, sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja, dipindahkan di lokasi-lokasi yang lain. Kematian putra tersayang, Hasya, menyisakan duka dan lara bagi keluarga. Pihak keluarga terus berjuang, meski sebenarnya pihak kepolisian sudah berinisiatif membentuk tim pencari fakta. Dalam rekonstruksi ulang yang dilakukan pada Kamis 2 Februari pun, sejumlah pakar hadir untuk menyaksikan langsung 9 adegan yang diperagakan terkait peristiwa kecelakaan itu. Kalau kami harapannya apapun yang dibikin, apapun yang dibentuk, selama itu tujuannya adalah untuk mencari keadilan, mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, hingga kebenaran itu terungkap, hingga kasus ini P21 dan maju ke pengadilan, kami silakan saja. Apapun itu. Sebetulnya kalau kita lihat tentang penyidikan, penyidik Polda Metro Jaya itu sudah betul. Kenapa? Karena dianggap si tersangka atau almarhum tadi melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, diterbitkannya SP3 itu sesuai dengan undang-undang juga, pasal 230. Jadi kalau misalnya pihak almarhum tidak puas dengan penetapan itu, ya nuntut aja pengadilan. Kalau misalnya pihak almarhum tidak puas, nuntut aja yang pihak pengendara Pajero itu ada pasalnya semua. Jadi ketidakpuasan itu nggak bisa lantas diviralkan, selalu polisi disudutkan. Memang saat ini polisi lagi cooling down, maksudnya lagi jatuh pada titik nadir sejak adanya peristiwa Sambo, peristiwa yang narkoba dan ada yang satu ini lagi. Tapi kalau saya melihat, saya tidak membela polisi, tidak. Penyidikan yang sudah dilakukan polisi sampai terbitnya SP3 itu sudah betul. Jadi kalau itu dianggap salah, silakan aja nuntut peradilan. Maju tak gentar. Ungkapan itu menjadi gambaran perjuangan keluarga Hasya untuk mencari keadilan. Upaya pihak kepolisian untuk membentuk tim pencari fakta dan melakukan rekonstruksi ulang sepertinya juga tidak memuaskan pihak keluarga. Setelah melaporkan Polres Jakarta Selatan kepada Ombudsman, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya kemudian melaporkan pengemudi Pajero yakni purnawirawan polisi itu ke Polda Metro Jaya Kamis 2 Februari. Adapun yang dilaporkan dugaan pembiaran. Terkait pelaporan terhadap pihak yang terlibat dalam kecelakaan, menurut pakar hukum pidana Suhandi Cahaya adalah hal yang bisa dilakukan. Ya, kalau misalnya secara hukum pidana itu bisa membuat laporan tuh dari pihak almarhum atau keluarganya. Bisa dilakukan apa yang dia abaikan seseorang sampai meninggal. Contohnya kalau pasal 304, seorang bapak mengabaikan istri dan anak-anaknya tidak ngasih makan kena pidana. Itu apalagi ini orang lagi butuh pertolongan dan itu terbentuk sama dia kan, mobil dia. Jadi bisa dilaporkan pidana juga. Kalau korbannya meninggal dunia, kalau dijadikan tersangka, itu kan kesalahan dari pihak korban kan, sebagaimana pasal 310 ayat 3 dan ayat 4. Yang bisa tuh nuntut ganti rugi, pasti bisa kepada itu pasal 1372. Itu bisa dituntut. Dan juga bisa dilaporkan pidana juga, mengabaikan seseorang sampai dia meninggal, padahal orang itu perlu pertolongan. Nah itu bisa, konsultasi aja dengan ahli hukum yang lain. Hati ibu memang tergores mengetahui putra kesayangannya kini sudah tiada. Terlebih, sang anak meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan dan diakhiri dengan status sebagai tersangka. Segala daya dan upaya pasti akan dilakukan sang ibu untuk membersihkan nama Hasya. Kita berbicaranya jangan sekarang dulu. Sekarang masih dalam taraf tersangka, bagaimana cara membebaskan Hasya dari status tersangka tersebut. Setelah itu langkah selanjutnya tergantung nanti setelah status itu copot dulu, status itu lepas dulu.
Apapun yang terjadi tidak akan membangkitkan nyawa Hasya. Cita-citanya sudah terkubur bersama jasad dan fakta yang terjadi. Dan tempat ini akan terus menjadi saksi bahwa seorang anak muda meninggal dunia akibat kecelakaan. Kami segenap redaksi VOI mengucap bela sungkawa. Saya Dinda Elvira, sampai jumpa.